analisis kelayakan bisnis, aspek keuangan ya pada malam hari ini, aspek keuangan bagian 2 ya. Kita akan belajar tentang time value of money ya. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Dan ini tuh banyak dipraktekkan ya oleh dunia-dunia usaha ya, terutama dalam bidang yang itu maksudnya usaha kreditan ya. Misalnya kalau kita beli motor kredit, beli rumah kredit. Nah, ini di sini nih, time value of money ya. Kenapa kalau kita membeli barang ya, cash, nah itu harganya itu secara total itu berbeda ya kalau kita beli kredit. Nah, kenapa sih? Nah, apa yang menyebabkan ya harga tersebut tuh terpaut ya lumayan ya gitu ya antara cash dengan kredit ya. Kita kredit 1 tahun dengan 2 tahun atau 3 tahun, kira-kira kalau secara total itu totalnya banyak mana teman-teman? Kalau kita total kita rinci nih dari per bulanan, nah kalau kreditnya yang paling lama Bu. Iya, yang paling lama ya. Iya Bu. Iya benar. Kalau kita beli cash, nah misalnya ya 20 juta. Nah itu kalau cash, misalnya beli sepeda motor nih. Kalau beli kredit, nah misalnya kita ambil 12 bulan, nanti di total-total kok jadi 25 juta. Nah, kemudian kita kalau ngambil 24 bulan, totalnya nanti 30 juta. Nah, semakin lama semakin banyak. Nah, itu kenapa ya? Bagaimana mereka mengkalkulasinya, menghitungnya? Nah, ini pakai metode ini, time value of money. Gitu. Jadi nilai uang ya. Nilai uang itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya teman-teman ya. Nah, kita akan pelajari nanti lebih lanjut bagaimana sih cara menghitung. Nah, apa itu time value of money ya? Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk itu kita akan belajar lebih lanjut ya time value of money ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Time value of money. Nah, apa yang dimaksud time value of money gitu ya? Dan mengapa sih perlu kita pelajari ya dalam bisnis ya? Seberapa pentingkah ya time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, kenapa sih nilai uang itu dari tahun ke tahun semakin meningkat? Nah, nanti apa juga ya dampak dari nilai waktu dari uang atau time value of money ini terhadap inflasi. Nah, gitu ya. Oke, bisa dibacakan dulu. Ini seperti biasa ya, bergantian membacanya. Biar tidak ngantuk nih ya. Ini ada Mbak Nurwanti, selamat bergabung Mbak Nurwanti. Kita lihat satu-satu sambil ngabsen. Ada Mbak Uci, selamat bergabung. Oke. Mbak Tasya, bisa minta tolong dibacakan? Baik. Time of money atau nilai waktu dari uang adalah konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tasya ya. Jadi untuk lebih mudah memahaminya, seperti ini ya konsep finansial ya dari time value of money ini ya. Nilai uang sekarang itu lebih berharga. Jadi kita memiliki uang 100.000 nih saat ini ya. Ini kita bisa belanja beras ya. Bisa belanja beras berapa liter ya? 100.000 ya. Bisa belanja beras misalnya ya. Kita bisa beli beras nih 5 liter. Masih bisa beli minyak goreng. Nah, masih bisa beli sayur, masih bisa beli tempe. Nah, gitu ya. Jadi bisa untuk makan sekeluarga ini ya. Namun nilai uang 100.000 ini gitu ya, di 5 tahun ke depan itu sudah tidak bisa ya dibelanjakan untuk beli beras, beli minyak goreng, beli tempe, beli sayuran itu sudah tidak bisa. Nah, bisa jadi 5 tahun ke depan itu harga beras itu 1 liternya itu 25.000 misalnya ya 5 tahun ke depan ya. Sehingga time value of money ini konsepnya menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu lebih berharga, lebih tinggi loh nilainya gitu daripada waktu mendatang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, itu ya. Seperti contoh ya teman-teman waktu masih kecil dulu SD gitu ya.
teman-teman kira-kira diberi uang jajan berapa sama orang tuanya? Ayo Mbak Dwi Yuliana dulu nih sananya nih. Waktu zaman SD, kira-kira uang jajannya berapa di Sahir? Zaman SD saya berapa ya, Iya, Bu? berapa? Kira-kira masih ingat nggak? 500 itu sudah berharga, Bu, dulu, Bu. 500 rupiah. Iya, Bu. Itu Kan tahun SD-nya berapa? 90-an, Bu, saya, Bu. 90-an ya. Iya, Rupiah. 90-an. Nah, oke. Heeh. Jadi nilai koin 500 rupiah di tahun 90 itu sangat berharga kan di tahun itu. Karena sudah bisa buat beli cilok, beli es ya. Nah gitu ya. Masih bisa buat beli apa nih? Permen misalnya. Uang jajan 500 rupiah ya untuk anak SD tahun 90-an. Nah, sangat berharga sekali ya nilai 500 rupiah di tahun itu. Namun sekarang, di tahun 90, sekarang berapa ya? 13 tahun kemudian, apakah masih bisa tuh 500 rupiah bisa beli cilok, beli es, beli permen? Apakah masih bisa ya mendapatkan barang tersebut? Nah, dengan koin 500-an di saat ini, ya kan? Jadi teman-teman paham ya di sini bahwa nilai uang sekarang ya ataupun ya di tahun tersebut, nah itu lebih tinggi, lebih berharga daripada tahun yang akan datang. Nah, itu ya teman-teman paham ya. Ya dimaksud konsep time value of money. Nah, itu mengapa kalau kita kredit, kenapa sih nilainya gitu? Nilainya semakin meningkat atau ada pertambahan nilai di situ ya kalau di total. Ya, kredit setahun tambahnya 5 juta. Kredit 2 tahun kok nambah 10 juta di total-total gitu dari harga pokok. Nah, ini kita mengambil konsep time value of money gitu ya teman-teman, nilai waktu dari uang. Jadi nilai waktu uang ataupun nilai uang, nah itu dari tahun ke tahun itu semakin tinggi, semakin meningkat ya. Nah, sama halnya kalau kita membeli rumah, nah ataupun membeli tanah. Nah, aset-aset yang berharga ya, gitu ya. Nah, dari tahun ke tahun tentunya nilainya akan semakin meningkat ya. Kalau kita beli perumahan ya di tahun 90-an ya, di mana harga tanah itu masih murah ya, harga properti itu masih murah, mungkin kita bisa membeli tanah beserta rumahnya itu seharga 50 juta ya, mungkin seluas 100 meter persegi ya contohnya. Namun di tahun sekarang saat ini 2023 apa masih bisa gitu ya dengan uang 50 juta kita bisa membeli tanah berserta rumahnya seukuran 100 meter persegi. Boleh nggak kira-kira ada nggak yang jual 50 juta? Ya, ada nggak? Udah nggak ada ya, paling ya harganya sekitar 300 juta, 500 juta kalau di perkotaan ya, sampai 1 miliar bahkan. Nah, itu ya. Jadi ini konsep time value of money ya, nilai waktu dari uang. Ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya. Oke, next. Nah, ini ya time value of money ya. Jadi teori atau konsep time value of money ini menyatakan bahwa ini saya minta tolong dibacakan saja ini biar gantian. Mbak siapa nih? Mbak Nina, Mbak Nina. Oke. Ya, Bu. Teori atau konsep time value of money ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Contohnya harga gula pasir tahun 2010 yaitu 11.000 per kilo. Tahun 2023 17.000 per kilo. Kemudian minyak goreng tahun 2010 9.500 per liter, tahun 2023 15.000 per liter sampai 20.000 per liter. Oke, terima kasih Mbak Nina sudah dibacakan. Jadi jelas ya konsep and value of money ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Makanya teman-teman kalau punya uang ya, kalau punya uang itu ya jangan kita pegang saja ya, gitu ya. Kita pegang saja, kita tabung, kita eman-eman ya, tidak diinvestasikan, nanti sayang ya. Ya, lebih baik nih kalau punya uang, ya kalau saya ini ya, kalau punya uang, saya belikan aset, tanah, gitu, rumah, gitu ya, ataupun kita belikan aset ataupun barang yang nilainya itu tidak turun ya,
nilai barangnya tersebut. Contohnya menabung dalam bentuk emas. Nah, emas batangan ya kan teman-teman, nilainya semakin tahun semakin naik. Nah, ini ya. Misalnya kita punya uang saat ini nih, harga tanah rumah ya ukuran 100 meter persegi itu kita masih bisa membelinya dengan harga tanah dan rumah tadi ya 100 meter persegi ya seharga misalnya 500 juta. Nah, ya. Kita ada dua perbandingan nih. 500 juta kita taruh di bank dan 500 juta kita belikan aset rumah dan tanah. Nah, 10 tahun kemudian kira-kira ini naiknya berapa persen ya dari 500 juta ya nilai tanah ya, nilai aset tanah dan bangunan tersebut. Tentunya 10 tahun ke depan ini bisa sampai 1 miliar ya, bahkan bisa lebih ya gitu ya. Kalau perkembangan pembangunan perkotaan itu semakin pesat ya. Misalnya di daerah tersebut dibangun tol, kemudian dibangun mall, sekolahan. Nah, itu nilainya akan semakin cepat ya untuk naik. Nah, oke, ini contohnya ya. Contoh yang sudah dibacakan tadi Mbak Nina ya. Harga gula pasir tahun 2010 11.000 ya per kilo. Tahun 2023 sekarang 17.000 per kilo. Bahkan ada yang sampai 20.000 ya teman-teman ya. Di tempat teman-teman dekat rumah itu berapa gula sekilo? Yang ibu rumah tangga ini yang tahu pasti. Mbak Dwi 15 Bu, saya Bu 15.000. Oh 15.000 ya. Ya oke. Ini merek-merek tertentu ya teman-teman ya. Rose brand ya ada yang 17.000 gitu ya. Yang 15.000 masih murah nih Mbak. Mereknya apa Mbak? Kemarin tuh gulaku Bu, saya beli di Hypermart di supermarket. Oh iya ya. Masih dapat ya 15.000 ya. 15.000 ya. Kalau minyak goreng berapa? 1 liter Bu ya. Kemarin saya beli yang film Bimoli ya, itu 19 Pak. Oh Bimoli 19 ya. 19 pokoknya per liter atau per liter ya. Bimoli saya lupa Bu. Iya, saya pernah beli di pasar itu ya. Merek kita ya. Untuk subsidi minyak goreng. Merek kita kita minyak ya ada. Iya, yang kita minyak kita 15.000. Iya, betul Bu. Iya, saya juga sekarang jarang goreng-goreng, rebus-rebus aja. Kalau nyair nggak usah ditumis, biarin aja. Sehat juga nggak kolesterol. Mulai hemat ya. Ya, mungkin kenaikan ini akan sangat terasa gitu ya bagi pelaku-pelaku bisnis ya. Misalnya pedagang es. Nah, ya kan biasanya itu saya dengar di berita nih di televisi ya. Biasanya saya beli tuh 5 sampai 5 kilo sampai 10 kilo karena jualan es gitu ya. Es buah, es dawet, nah gitu kan butuh gula pasir ya. Gula pasir campur juga dengan gula Jawa. Kalau gulanya naik ya gitu keuntungannya diperoleh sedikit. Mau menaikkan harga juga nanti pelanggannya gimana ya lari ya gitu harganya naik ternyata esnya jadi pelanggannya kasihan juga gitu. Ya, ibunya bilang tuh ya kalau harga-harga naik ya keuntungan yang diperoleh juga menurun gitu. Biasanya keuntungannya misalnya 1 juta gitu karena harga naik ya jadinya cuma dapat 800 sampai 700. Nah gitu ini contohnya ya karena harga-harga naik. Nah nggak mungkin juga menaikkan harga jualannya ya karena sudah pelanggannya itu sudah banyak. Nah gitu ya. Nah kemudian minyak goreng ini juga sangat dirasakan tentunya yang pelaku UMKM gitu yang jualan itu ya. Ayam goreng ya, contohnya ayam goreng Sabana gitu ya, contoh ya, dan jual-jual gorengan gitu. Nah itu sangat terasa sekali. Kemudian untuk formula time value of money nanti kita belajar berhitung ya, bagaimana cara menghitungnya ya. Nah untuk menghitung time value of money ini terdapat data yang tersedia ya sebelum melakukan kalkulasi seperti ini nilai sekarang present value ya, nilai di masa depan future value, kemudian suku bunga interest ya, ya kemudian waktu time ya. Ini notasinya N, ini simbol-simbolnya ya teman-teman ya. Nah, untuk beberapa kalkulasi lain yang melibatkan cicilan ya, kemudian pembayaran tetap ya, ada variabel lain, pembayaran atau payment bisa dirotasikan dengan PMT ya. Kemudian untuk beberapa kalkulasi lanjutan ada juga yang menambahkan faktor pertumbuhan atau growth dan sebagainya. Nah, ini adalah formula-formula yang akan kita gunakan untuk perhitungan ya, menghitung time value of money. Nanti kita langsung belajar ya cara penerapannya ya agar lebih mudah ya. Nah, kemudian ini adalah rumus menghitung time
value of money ya. Di sini ada rumus menghitung future value ya dan present value. Nah, ya. Future value ini adalah nilai yang akan datang ini ya. Future value sama dengan present value ya kali 1 I plus I ya, ini pangkat N ya. Ini pangkat N ada 2 simbol di sini. Ini pangkat N seperti ini nih, maksudnya teman-teman nanti kalau menghitung di Excel itu mudah ya. Simbol pangkat itu apa sih ya? Ini ya, di sini pakai lihat di komputernya ataupun laptopnya, ini ada simbol seperti ini, itu pangkat ya. Ya, atau seperti ini nih, maksudnya di sini ya, N itu teman-teman ya. Nah, ini ya. Kemudian rumus menghitung present value, ini ada present value sama dengan future value dibagi ya. Ini 1 ditambah I interest tuh tingkat suku bunga ini ya. Kemudian pangkat N. N-nya di sini adalah jumlah tahun, berapa tahun. Nah, gitu ya. Ini simbol seperti ini atau seperti ini ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk memudahkan saja ya. Pemahaman teman-teman ya, bagaimana nanti kalau diterapkan di Excel ya, agar lebih mudah ya. Oke, kita lanjut saja ini ya, contohnya ya, biar pemahamannya teman-teman tuh lebih mudah ya. Ini contoh perhitungan time value of money ya. Ini untuk soalnya bisa minta tolong dibacakan ya, Mbak Rahayu. Halo Mbak Rahayu, bisa minta tolong dibacakan? Mbak Rahayu, kemana nih Mbak Rahayu? Halo, atau Mbak Uci, bisa minta tolong dibacakan? Mbak Uci Nur Khalifah. Boleh, Bu. Ya, boleh. Oke, contoh perhitungan time value of money. Pak Dodi memiliki uang sebanyak 10 juta dan akan didepositkan ke bank dengan bunga 5% per tahun. Berapakah nilai uang tersebut pada 5 tahun ke depan? Ya, oke. Terima kasih Mbak Uci udah dibacakan ya. Jadi ini contohnya ya. Contohnya jika teman-teman itu investasi uang di bank. Nah, gitu ya. Kira-kira nanti ya kalau mendepositokan uang dengan nilai 10 juta. Nah, ini ya. Nah, suku bunganya itu 5% per tahun. Nah, ini ya, suku bunga itu bisa fluktuatif ya teman ya, bisa berubah-ubah ya. Kadang 5%, kadang 3%, kadang 7%. Nah, ini ya. Nah, misalnya ini suku bunganya flat nih, 5% per tahun. Nah, berapakah nilai uang tersebut pada 5 tahun ke depan? Nah, ini misalnya nih contohnya Pak Dodi ingin mendepositkan uangnya ini. Uangnya nggak dipakai nih, nggak dipakai apa-apa. Nah, ya udah didepositkan saja lah gitu ya. 10 juta nih uangnya. Nah, rencananya nanti deposito selama 5 tahun. Nah, suku bunganya itu 5% per tahun. Nah, kira-kira yang diperoleh Pak Dudi nanti setelah 5 tahun dari uang 10 juta itu, nanti uangnya totalnya menjadi berapa sih? Nah, itu ya. Kita coba menghitungnya ya, teman-teman ya. Nah, ini jawabannya ya, ini ya teman-teman ya. Nah, kita cari tahu dulu nih. Nah, present value-nya itu berapa? Ya, jadi present value ini adalah nilai saat ini, nilai sekarang yang dimiliki Pak Dodi. Itu tadi 10 juta ya, dari tadi ya soal tadi ya. Nilai yang dimiliki Pak Dodi itu 10 juta. Kemudian tingkat suku bunganya itu berapa sih per tahun? Tingkat suku bunga atau I ya, ini 5% ya. Atau kalau didesimilkan 0,05. Kemudian jangka waktu deposito tersebut akan diambil itu berapa tahun sih? Nah, N-nya, N itu tahun ya, 5 tahun. Nah, berapakah 5 tahun ke depan uang yang diperoleh Pak Dodi ya? Nah, future value nih ya. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya ya. Future value sama dengan present value ya, kali 1 ditambah I ya, ini pangkat N ya. Atau pangkatnya seperti ini atau ini ya gitu ya. Nah, kita masukkan tuh ya angka-angkanya ini ke dalam rumus ya, teman-teman. Ini kalau kita menghitung pakai Excel lebih mudah ya, teman-teman, lebih cepatnya.
Nah, setelah kita masukkan, oh ya ini satunya dari mana? Ini konstanta ya, ini ketetapan ya dari rumus ya. Nanti teman-teman nyari ini satunya dari mana ya gitu ya. Jangan bingung ya. Di sini nggak ada angka satu. Ini satunya di mana ya? Dari mana? Boleh nggak dirubah 2 atau 3 ya? Nggak boleh ya. Ini sudah rumus ya teman-teman. Ini rumus konstanta ya, ketetapan ya, gitu ya. Nggak boleh dirubah ya, ini angka satu tetap satu. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ya angka-angka yang di sini ke dalam rumus. Nah, ketemulah 12.762.816 rupiah ya. Jadi 5 tahun ke depan jumlah uang yang akan Pak Dodi terima adalah sebesar 12.762.816 rupiah ya teman-teman ya. Itu nggak banyak ya teman-teman ya, uang 10 juta ya didepositikan hanya dapat 2,7 pertambahannya. Nah itu coba kalau diputar ya, dibuat bisnis ya, misalnya jualan nasi goreng misalnya, atau jualan mie ayam ya, seperti rencana usahanya Mbak dari Rahayu ya, kemudian Mbak Nina buat bisnis nih jualan jilbab. Nah itu tentunya pertambahannya itu akan semakin besar ya daripada kita depositkan. Itu kalau orang suka bisnis ya gitu, daripada uang yang nganggur di bank gitu ya, kita putar aja buat bisnis usaha, buat dagang gitu. Tentunya lebih banyak nanti nilai pertambahannya. Nah itu ya orang yang pintar bisnis ya tentunya ya gitu ya, jadi pikirannya dia mending buat usaha gitu daripada uangnya di bank. Itu pertambahannya juga banyak nih, 5 tahun loh teman-teman. 5 tahun tuh lama ya gitu. Cuma nambah 2,7 juta. Nah gitu ya, ini karena uang itu tidak bergerak gitu ya, hanya diem saja gitu di bank. Nah gitu ya, pihak perbankan juga tidak mau rugi ya teman-teman ya. Teman-teman nitip nggak mungkin juga dikasih banyak-banyak gitu ya, nanti kan di sana di bank sana juga buat bayar operasional ya, buat bayar karyawan dan sebagainya gitu ya. Kalau ngasih uang misalnya bunga dengan bunga yang tinggi ya, kemudian nanti uang yang diperoleh akan tinggi, juga rugi ya. Jika mereka juga berhitung, nah teman-temannya itu ya. Jadi kira-kira nanti berapa gitu ya bunga yang dikasih ya ke nasabahnya gitu ya. Jangan sampai tinggi-tinggi ya. Kalau kita minjam dikasih bunga tinggi, kalau nabung dikasih bunga rendah. Nah gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya teman-teman? Sudah paham atau ada yang masih bingung nih cara menghitungnya? Mbak Nina, Mbak Dwi, Mbak Uci, nanti saya kasih soal nih ya teman-teman ya, buat tugas nih. Saya ingin tahu teman-teman nih memahami nggak perhitungannya. Mbak Nurwanti, Mbak Sarah, Mbak Tasya, Mbak Cynthia Clara, Mbak Silviani, Mbak Rahayu. Oke, bisa dipahami nggak? Atau ada yang perlu didiskusikan dari perhitungan ini? Oke, sudah jelas ya? Kalau udah jelas, kalau udah diem semua berarti udah jelas. Next saja ya. Atau masih bingung nih? Oke, nanti saya share nih PowerPoint-nya ya. Nah, contoh yang kedua ya, contoh perhitungan time value of money ya. Ini contohnya ya. Oke, saya minta tolong dibacakan saja. Ini Mbak Silviani. Halo, Mbak Silviani. Selamat malam. Baru bergabung nih sepertinya Mbak Silviani. Ya Bu, selamat malam. Minta tolong dibacakan. Contoh perhitungan time value of money. Apabila Pak Dodi menginginkan uang sebesar 20 juta di 10 tahun mendatang, berapakah yang harus Pak Dodi tabung ke deposito bank yang tingkat suku bunganya adalah 5% ya. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau yang soal pertama tadi ya, kita ingin mengetahui future value ya. Nilai ke depan itu berapa ya, nilai uangnya itu berapa. Namun yang kedua ini dibalik nih, present value. Jadi nilai sekarang itu berapa ya. Jika Pak Dodi menginginkan future value ya ke depan, uang yang dia depositokan itu mendapatkan hasil totalnya itu 20 juta ya di 10 tahun mendatang. Nah, dengan suku bunga 5% per tahun. Nah, itu kira-kira berapa sih
yang harus didepositokan Pak Dudi. Nah, ini ya, ini kebalikannya ya dengan rumus yang tadi ya. Rumus tadi itu kita mengetahui future value, berapa sih future value-nya, nilai 5 tahun ke depan itu berapa, yang soal pertama tadi ya. Namun yang soal yang kedua ini, ya kebalikannya, present value, nilai sekarang yang harus disiapkan atau uang yang harus disiapkan untuk didepositokan ya, agar 10 tahun ke depan itu Pak Dodi itu mendapatkan hasil 20 juta ya dengan tingkat bunga 5% ya. Jadi present value-nya itu berapa ya, nilai sekarang itu berapa. Nah, ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini ya. Present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah I, ya, ini pangkat N. Nah, ini ya. Kemudian kita masukkan dulu di sini ya, nilai future value. Ya, nilai 10 tahun yang akan datang, itu Pak Dodi ingin mendapatkan uang 20 juta. Nah, ya. Kemudian tingkat suku bunganya itu berapa? 5% atau 0,05. Nah, kemudian jangka waktunya berapa tahun? 10 tahun. Nah, kira-kira present value atau nilai sekarang yang harus ditabungkan Pak Dodi itu berapa? Nah, ini rumusnya ada nih teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan, ini kan yang diketahui sudah ada nih. Kita masukkan ya ke rumus di sini ya, 20 juta ya. Kemudian dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,05 ya. Kemudian ini pangkat 10 ya, N-nya ini tahunnya. Kemudian kita kalkulasi, kita hitung ketemulah angkanya ini 12.278.265 rupiah ya. Jadi saat ini Pak Dodi harus menabung sebanyak 12.278.265 rupiah untuk mendapatkan uang sebesar 20 juta di 10 tahun yang akan datang. Oke, terima kasih. Ternyata udah selesai nih teman-teman ya materinya. Ya, karena ini ada perhitungan ya, jadi teman-teman biar tidak terlalu pusing ya. Jadi saya hanya memberikan contoh dua soal ya. Nanti untuk ke depan ya, kita akan membahas soal-soal lagi ya terkait time value of money ini ya. Nanti saya kasih soal, teman-teman kerjakan, nanti saya lihat tuh kira-kira berapa persen nih mahasiswa yang bisa menjawab. Nah, nanti kalau kira-kira lebih dari 60% gitu ya, ternyata belum bisa menjawab dengan benar, nah nanti saya akan bahas lagi gitu ya, sampai teman-teman benar-benar paham. Nah, nanti saya juga bisa share Excel-nya ya teman-teman, bagaimana cara menghitung ini agar lebih mudah gitu ya, dengan Excel ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk minggu depannya nanti ada aspek keuangan bagian ketiga, yaitu kita menghitung payback period, net present value, ya, break even point dan sebagainya ya untuk minggu depan pertemuan berikutnya ya, membahas tentang aspek keuangan bagian 3 ya, lebih banyak perhitungannya lagi nanti teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini jam berapa ya? 8:30 ya. Oke. Oke, Mbak Sarah, Mbak Tasya, Mbak Nina, Mbak Cynthia, Mbak Rahayu, Mbak Dewi, Mbak Uci, Mbak Silviani, ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih Bu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih.